Halo Sobat BMTV dimanapun kalian berada, kembali lagi di program kesayangan kita Ngopi, ngobrol penuh inspirasi tentunya bareng Bella nih. Dan malam hari ini Bella kedatangan tamu gitu kan, teman ngopi, salah satu orang yang menginspirasi juga nih kita semua dengan bisnisnya, tapi ada cerita nih di balik bisnisnya gitu ya. Dan ini yang menjadi inspirasi gitu ya, karena kadang ketika kita membangun bisnis kan oke, bisnis gitu kan, tapi ini ada cerita yang menarik dan patut untuk kalian dengar dan lihat gitu ya. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama angkat cangkirmu dan kita isi dengan inspirasi. Kak, nyuwun permen karete. Bu, adek niki lho nyuwun permen karet terus. Aja dikei kak, goro-goro ora sengaja ngelek permen karet dadi mondok ning rumah sakit. Ya, ibu loh, aku pengen permen karet, Bu. Bu, nek kowe dadi aku piye? Ya wegah Bu, aku sampeyan yo sampeyan. Durung rampung ling ngomong bu. Iki lho, anakku sing cilik ki pengen banget permen karet. Jane yo mesake, tapi kok yo resiko. Lah mbok dikei to Bu. Lah kae mondok ning rumah sakit suwe lho bu. Trauma aku dadian. Dadi wong ki mbok koyo aku ngene lho Bu, solutif. Kae lho, ning Jalan Dr. Sutomo Solo ono es Bangjo, dodol es permen karet. Wes ra perlu wedi neh. Iki nek dilek, ngelake dadi ilang dan ra mungkin mlebu rumah sakit. Malah rasane kaya mlebu ning kolam renang Bu, saking segere. Nyat sampean iki pancen oh ye. Hadir di kota Solo pelepas dahaga dan pemuas rasa lapar. Es Bangjo menghadirkan es abang, kuning, ijo dengan rasa permen karet, Thai tea, dan green tea. Harganya ramah sama kantong loh. Semua makanannya di bawah 10.000. Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke Es Bangjo yuk. Di Jalan Dr. Sutomo nomor 19, Penumping, Lawean, Surakarta. Alamat Es Bangjo juga tersedia di Google Maps. Es Bangjo, sahabat dompetku. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Halo Sobat BMTV, kembali lagi tentunya di program kesayangan kita yaitu Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Dan malam hari ini Bella udah gak sendiri dan Bella sudah kedatangan teman ngopi. Malam hari ini ada Mas Samuel dari Curious Production yang nge-sponsori kita. Merchandise ya. Boleh memperkenalkan diri dulu Mas, silahkan. Ya, halo. Kenalkan, nama saya Samuel. Saya pemilik Curious Production. Iya, Mas Samuel ini adalah founder ya dari Curious Production dan hadir nih malam hari ini untuk sharing-sharing, untuk berbagi cerita. Mungkin ya ada banyak sekali yang mungkin kisahnya itu menginspirasi gitu loh, bisa menginspirasi kita semua. Tapi sebelum masuk lebih dalam nih, tanya dulu kabarnya biar basa-basinya kelihatan ya. Gimana Mas kabarnya Mas hari-hari ini? Puji Tuhan, kabarnya baik. Puji Tuhan. Terus hari-hari ini kesibukannya ngapain Mas? Kalau hari-hari ini udah mulai sibuk lembur, Mbak. Oke. Karena kan selama pandemi ya kita ada banyak pengurangan dalam artian omset. Ya, itu iya banyak. sih. Ya kita kena dampaknya ya, sekitar 50%. Tapi selama 2-3 bulan ini udah mulai ke arah yang lebih baik. Oh, udah puji mulai Tuhan. Kalau lembur itu berarti udah ke arah yang lebih baik. Oh iya. Kalau lembur sudah mengarah ke lebih oke. Kayak BMTV ya. Gak nih kalau ini ngejar libur ya. Oke. Boleh tahu dulu nggak sih Mas, Curious Production ini tuh udah berdiri berapa tahun sih? Kalau Curious kemarin tanggal 8 Oktober 2012 kita. Jadi baru ulang tahun yang ke-9 kita. Oh, 9 tahun. Iya, Oh my 9 god, tahun. lama banget ya. Iya. Aku oke. Tak kira baru beberapa tahun yang lalu. Oh, ternyata 9 tahun. sudah banyak sekali, sudah lama sekali gitu ya. Dan ternyata itu sengaja nih Bella ngundang Mas Samuel itu karena memang ada cerita yang menarik nih tentang pendirian bisnis ini. Nah,
Mungkin Mas Samuel bisa berbagi nih buat Sobat BMTV semuanya, kenapa sih alasan akhirnya Mas Samuel itu masuk gitu, membangun bisnis ke arah yang konveksi, terus merchandise, terus sablon dan sebagainya. Itu awalnya gimana sih Mas ceritanya Mas? Awal mula itu dimulai dari ketika SMA ya. Kebetulan saya dari keluarga yang tidak pernah dituntut besok harus jadi ini jadi itu, tidak pernah didoktrin gambar. Memang keluarga saya bapak, bude semua itu guru, backgroundnya guru. Tapi saya tidak pernah dituntut besok kamu harus jadi ini enggak. Saya lulus tahun 2008, saya pun nganggur setahun. Saya baru masuk kuliah itu 2010. Jadi awal mula kuliah memang dari SMA. Saya udah punya cita-cita pengen jadi wira swasta. Cuma bentuknya apa, saya pun juga tidak tahu karena waktu itu juga saya tidak punya keahlian secara khusus. Cuma pokoknya pengen jadi wira swasta, tidak mau kerja ikut orang. Saya bukan tipikal orang yang kerja duduk diam itu tidak bisa. Jadi kayak kerja kantoran tidak mungkin. Saya sudah tahu itu. Tapi saya pengennya wira swasta. Sampai akhirnya di tahun 2012 itu waktu itu saya masih kuliah, itu masa-masa skripsi. Masa skripsi lahirlah Kuliah Production ini seperti itu. Memang kita dulu kuliah lahirnya di bawah yayasan saluran berkat untuk negeri, tetapi kita sudah keluar dalam tanda kutip, bukan keluar meninggalkan enggak, tetapi kita berdiri sendiri seperti ya? itu. Jadi sejak kita mulai kan Oktober tanggal 8 2012 kita udah memulai, awalnya pun juga bukan clothing merchandise, awalnya kita desain grafis. Malah desain grafis ya? Saya ada ketertarikan tentang desain, tetapi saya pribadi tidak bisa desain. Gitu. Jadi kan ada orang seneng gambar sketsa itu pakai alat. Kalau saya pribadi, saya tidak bisa gambar seperti itu. Saya belajar Corel Draw pun juga di tahun 2012 itu. Waktu awal mula rintis ya saya belajar Corel Draw-nya di situ. Zaman dulu Corel Draw ya? Iya, saya kan Photoshop, AI kayak gitu. Jadi yang saya lakukan, saya ngerangkul teman-teman yang lain. Saya punya ide, saya punya pengen ini. Saya cari orang yang desain, ayo kita bikin bareng. Awalnya kita bikin klip. Kalau tahu klip Domheng yang kartun-kartun ada musik. Nah, awalnya itu. Itu yang buat awalnya. Kita pernah bikin launching satu video, ada di YouTube-nya Kuliah Production, ada di YouTube. Kita pernah bikin itu, tetapi karena di tahun 2012 itu kita melihat itu tidak ada uangnya waktu itu. Karena kita keterbatasan alat. Kita waktu itu ada Soki, ada Yonatan harus sketsa dulu dari kertas HVS itu, lalu kita scan, nanti si Soki harus desain vektor itu. Itu memakan waktu satu klip sekitar 3 menit, memakan waktu 3 minggu. Itu kan terlalu lama. Iya, lama banget sih itu sih. Terus karena punya ketertarikan dengan desain, akhirnya ini harus dijadikan sesuatu. Maka lahirlah tadi nyablon. Pertama sih sablon. Awalnya pun juga saya bukan background sablon, komunitas pun juga tidak ada waktu itu. Tetapi ya karena dorongan dari mimpi itu, saya cari orang buat belajar cari cara bahasanya itu broker. Saya cari order, tak sablon tak jahit ke tempat lain. Awal-awal seperti itu. Sampai di tahun 2015 saya kursus di Jogja, kursus sablon. Akhirnya tahun 2015 itu kita sudah berdiri sendiri. Jadi dari nol sampai jadi sampai hari ini kita lakukan sendiri seperti itu. Tapi kalau boleh tahu, Mas Samuel itu kuliahnya jurusannya apa? Jurusannya bimbingan dan konseling. Agak bahasa Jawanya menentang ya. Tetapi saya percaya itu bukan hal yang di mata Tuhan, itu pasti ada rencana lah. Saya sangat yakin itu, karena nanti juga berhubungan dengan kegiatan sosial. Saya masuk kuliah pun juga terus terang saya tidak mikir. Karena waktu itu dari Mbah kan tadi tidak ada tuntutan sih harus ini harus itu. Cuma kan semua background keluarga saya kan sarjana. Jadi saya juga lah saya tak kuliah pengen yang kayak yang saudara-saudara yang lainnya kayak gitu tuh. Waktu mau masuk Unisri, Universitas Slamet Riyadi, pada waktu mau masuk pun juga saya tuh yang ada di pikiran saya mau masuk sosiologi. Tapi saya enggak pernah, kan biasanya kalau mau masuk kuliah kan cari dulu nih jurusannya apa, kampusnya di mana. Riset dulu ya. Betul.
Kalau waktu itu saya enggak, saya pengennya sosiologi. Tapi saya enggak pernah lihat brosurnya, saya enggak pernah lihat websitenya. Pokoknya saya masuk, gitu kan. Terus bayar registrasi itu, dikasih belangko pertanyaan-pertanyaan. Tiba saatnya suruh milih jurusan. Ternyata enggak ada sosiologi. Enggak ada sosiologi. Aduh. Akhirnya saya memutuskan tak bawa pulang itu belangkonya. Di rumah saya dimarahi bule karena yang nyekolahin saya kan bule. Dimarahi, "Loh, gimana toh mau kuliah enggak tahu masuk apa." Pengennya sosiologi tapi enggak ada. Akhirnya saya pulang, saya tanya ke 5 orang. Ya, anak mentor itu juga tak tanyai, ada 5 orang tak tanyai, saya harus masuk mana. Saya lemparkan ke mereka malahan. Waktu itu saya masuk mana, di situ ada bahasa Inggris, PPKN dan lain-lain. Terserah kamu mau, menurutmu gue berdoa buat aku mau masuk mana. Itu betulan. Terus akhirnya dari 5 orang yang tak tanya, semuanya jawab satu, BK. Ya, akhirnya saya masuk BK. Itu tahun 2009 saya masuk BK, tetapi tidak selesai. Kenapa? Itu ada banyak faktor sih. Faktor pertama juga down, faktor yang kedua karena sudah mengkritis kuliah, tapi kan kuliah pun juga ujung-ujungnya kerja, ujung-ujungnya kan cari uang. Karena ada lihat kurus, ada wah ini ada peluang, ya udah tak mantapkan di sini. Tapi faktor pertama itu saya juga waktu itu down karena di tahun 2012 itu kan saya sudah mulai bikin skripsi. Udah sampai bab 3 nih. Aduh, bab 3. Udah magang juga. Itu yang di balik layar itu kan dulu murid saya. Saya magang di kelasnya dia. Namanya Fajar dari SMA Kristen 2. Nah, pada waktu itu pada waktu memulai semuanya pun juga saya juga bingung kan. Di tahun 2012 waktu magang kan itu enggak tahu dari sekolahan itu dari kampus itu ada kuliah, ada magang, ada KKN. Jadi tinggal dikerjakan secara bersama dalam waktu 1 minggu. Itu kan memakan waktu yang banyak. Nah, terus waktu sebulan 2 bulan kan ada 2 pembimbing. Dosen pembimbing 1 waktu itu sakit. Pembimbing dosen kedua itu yang tak tanya terus. Tapi sebelumnya saya sudah konsultasi sama pembimbing yang pertama. Lalu ketika sakit pembimbing yang kedua ini ngomong, "Mas, saya manut pembimbing 1 aja. Terserah nanti mau seperti apa ngikut." Nah, setelah 3 bulan yang lain sudah seminar proposal, sudah banyak itu kan. Ternyata pembimbing 1 itu sakit stroke. Selama 3 bulan itu saya enggak ngapa-ngapa, cuma ya tadi ngerjain desainnya kurios, ngerjain lain-lain. Akhirnya di bulan keempat dapat kabar dosennya meninggal. Nah, dosennya meninggal ketika teman-teman sudah seminar proposal, saya udah ketinggalan 3 bulan nih. Terus waktu itu saya tanya sama pembimbing kedua, dia enggak tahu apa-apa karena saya konsultasinya pembimbing 1. Nah, terus akhirnya saya datang ke Kaprodi, Kaprodi BK. Saya cerita semuanya. Setelah dilihat judul saya udah lolos itu. Dilihat, "Mas, ini harus ganti judul." Yang tadinya kualitatif, ya kan kualitatif itu kan harus penelitian dan lain sebagainya. Saya harus ganti judul dan harus ganti kuantitatif. Kan ada kalau kuali sama kuanti kan udah beda. Iya, beda banget. Begitu kan, saya harus mulai dari nol. Nah, waktu itu saya down, saya ngomong sama orang tua sama bule, "Wes ra kuliah meneh weh. Fokus ini aja." Ini menarik. Sampai hari ini. Kemarin waktu saya sekitar setahun yang lalu saya mau kejar itu kan saya cuma tinggal skripsi, semua udah tak lalui, magang segala macam udah tak lalui, KKN sudah, semua sudah selesai. Ya waktu saya tanya masih bisa sih, tapi cuma harus ada pembayaran dan lain sebagainya. Ya nominalnya cukup gede. Tak hitung-hitung daripada buat itu, buat gede gini aja. Iya sih itu ya. Sih. Kadang memang kadang apa ya, di kehidupan tuh ada dikasih 2 pilihan gitu ya, dan Mas Samuel ya akhirnya ini bisa berdiri dan memperjuangkan itu, yang pasti Mas Sam ini juga bertanggung jawab ya, sampai akhirnya ya ini loh buktinya gitu ya, salah satunya ini loh. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini karena memang kita mau menggali lebih dalam lagi cerita, karena ada yang menarik nih soal anak jalanan juga, apa ya kira-kira ya nanti setelah yang satu ini. Jadi tetap stay tune terus di Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi.
dikejar deadline, tapi inspirasimu tidur. Ada yang seru nih buat kamu, Awakening Cafe. Awakening Cafe bakal bangunin inspirasimu. Caranya gampang banget, tinggal kunjungin booth Awakening Cafe di Jalan Kabut nomor 99 RT 1 RW 23 Panggung Rejo, Jebres, Surakarta. Bisa dipesan lewat Gojek juga loh. Awakening Cafe keeps you awake. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, kita kembali lagi tentunya di program kesayangan kita, yaitu Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Dan tadi kita sudah mendengar nih cerita dari Mas Samuel, latar belakangnya, kehidupannya gitu kan, bagaimana struggle yang dilewati sampai akhirnya bisa membangun nih Curious Production dan bisa terus bertumbuh gitu ya, dari 2012 yang belum punya apa-apa, masih nol gitu kan, dengan mengorbankan kuliahnya dan sebagainya sampai akhirnya ada di titik ini. Tapi ternyata ada cerita yang menarik gitu ya dari Mas Samuel, karena Curious Production ini uniknya mempekerjakan anak-anak jalanan katanya. Nah, mungkin Mas Samuel bisa menceritakan atau mungkin mengklarifikasi apakah ini benar atau tidak. Silakan Mas. Jadi gini, saya ada dua mimpi nih dalam kehidupan saya. Waktu saya ditangkap Tuhan di tahun 2008, ada dua mimpi. Yang pertama itu ya Curious ini, wira swasta ini tadi. Yang kedua itu rumah singgah sebenarnya. Rumah singgah dalam yang saya tangkap itu bukan panti asuhan. Enggak, kalau saya pribadi memang saya tidak tertarik ya, saya tidak tertarik di panti asuhan karena kalau panti asuhan, maaf dalam tanda kutip kan, minta dikasihani kayak gitu kan, kasihan. Saya tidak tertarik di situ ya, bukan bagian saya lah. Bukan juga sistem kayak pondok gitu, enggak. Tapi saya dapatnya itu rumah singgah, di mana kita dapat orang, kita training, kita bentuk, kita ajak untuk dia berkarya, seperti itu. Jadi kalau untuk anak-anak jalanan memang itu salah satu mimpi besar saya pribadi. Saya kan juga tergabung dalam kegiatan sosial dari Anak Kasih Indonesia. Kasih Indonesia lah. Dari di situ ada banyak unit lah, ada banyak kegiatan. Salah satunya kita kan ada kegiatan bagi nasi, kita ada kegiatan turun ke jalan seperti itu. Sebenarnya yang saya lakukan ini merupakan follow up. Jadi ketika Anak Kasih Indonesia turun ke jalan, ketika kita ketemu salah satu orang, lalu apa yang akan kita kerjakan untuk orang itu? Salah satunya juga pemberdayaan manusia. Nah, selama ini ya memang ketika saya cerita ini pun kan saya bukan gini, boleh dikatakan belum berhasil juga, tetapi sudah memulai itu. Jadi ibarat saya bukan gini. Saya sudah berjalan di atas air, kan beda. Saya mau sama saya sudah, ya kan? Kalau saya mau itu kan satu kaki masih di darat, satu kaki sudah di air. Tetapi yang saya lakukan ini sudah berjalan di atas air, meskipun cuma satu langkah. Kan beberapa ini kan udah, jadi saya membedakan yang saya layani, yang satu itu butuh diperhatikan secara khusus, yang satu itu cuma kita sebatas teman. Jadi kalau sebatas teman itu ya ikut ngumpul sama anak-anak jalanan itu. Jadi kalau cuma sebatas teman, ya udah kamu, saya bukan tipikal yang sok kudus itu, enggak, maksudnya ya udah kamu di sampingku, kamu ngerokok, kamu mabuk pun terserah gitu kan. Tapi yang penting kita berteman gitu. Tapi ada satu hal lagi yang diperhatikan secara khusus. Ya itulah yang saya tangkap, itu yang saya kerjakan untuk mereka itu. Kemarin ada beberapa orang, salah satunya itu juga benar-benar dari anak jalanan, anak-anak pang itu loh. Itu waktu dia waktu itu kita kerjakan dalam tanda kutip, dia ikut bekerja sama saya, gitu. Ikut nyablon, ikut di Curious ini banyak yang dia kerjakan. Tetapi karena tadi butuh perhatian secara khusus, saya berpegang prinsip itu ada kayak trikotomi, ada tiga hal lah, tubuh, jiwa, dan roh. Itu yang saya kerjakan untuk orang yang diperhatikan secara khusus. Yang pertama itu saya perhatikan rohnya. Jadi mau tidak mau kalau kita mau
ngurus anak-anak jalanan ini, yang khususnya yang mau diperhatikan ini ya, itu kalau kita ndak tangkep rohnya, ndak ketemu sama Tuhan dulu, kita mau ngomong A sampai Z pun juga semuanya akan sia-sia. Iya. Ya, mereka pun juga ya bisa dikatakan keras kepala. Mereka sudah terbentuk di lingkungan yang keras, ya susah kayak gitu. Tapi mau ndak mau orang itu harus dikenalkan Tuhan dulu. Mau ndak mau ya cuma Tuhan, cuma Roh Kudus yang bisa melembutkan hati mereka, gitu kan. Kenalkan Tuhan dulu, baru yang kedua itu jiwa, tubuh, jiwa dan roh. Balik rohnya dulu dapat, lalu jiwanya, behaviornya, perilakunya. Ketika orang ini sudah dilayani, ketika dia ada ketemu sama Tuhan, lalu behaviornya, perilakunya pun juga harus dirubah. Yang tadinya biasanya dia merokok, harus mulai dibiasakan daripada uang buat kamu beli rokok. Ya selain ada banyak hal bisa didiskusikan soal dosa dan lain sebagainya, tapi saya juga menekankan dalam kehidupan mereka, daripada uangmu buat beli rokok, mending disimpan buat masa depannya, gitu kan. Terus perilaku, cara ngomongnya, ya kan dari jalan kan sama sekarang kan juga harus berbeda kayak gitu. Dari buah pertobatan pun juga harus kelihatan. Jiwanya itu tadi, paling yang terakhir itu tubuhnya. Tubuh itu juga berbicara soal dia cara berpakaian. Yang kemarin itu, yang saya layani itu pertama itu tak ajak ke klewer. Tak ajak ke klewer. Kita ngomong soal konteks tubuh ini tadi ya, memperhatikan tubuhnya. Saya perhatikan dia, salah satunya itu cara berpakaiannya. Kan kalau dari anak pang kan tahu sendiri cara berpakaiannya seperti apa. Iya. Nah, tak bawalah dia ke klewer. Klewer itu apa, Mas? Klewer itu toko yang ada di Solo, salah satu pasar. Itu murah buat kulaan. Jadi kalau waktu itu bawa uang 200 aja udah bisa beli banyak, karena itu tempat kulaan. Akhirnya tak belikan dia pakaian dari atas sampai bawah. Akhirnya waktu itu saya ingat betul, membelikan dia celana itu ukuran 27. Ukuran 27 itu kalau secara berat badan itu di bawah 50 kilo. Nah, itu 20. Celananya itu ukurannya 27. Ketika dia pulang kemarin itu ukurannya sudah jadi 34. Berarti apa? Peningkatannya banyak. Peningkatan, berarti open. Tubuhnya pun juga harus diperhatikan kalau untuk melayani orang-orang seperti ini. Mau enggak mau sampai satu titik, maaf ya, sampai dia pakai, maaf ya ini, dia pakai sempak apa enggak harus diperhatikan. Karena kan orang-orang seperti itu kan enggak tahu, kan harus dibentuk, harus di-training seperti itu. Makanya yang saya kerjakan harus perhatikan rohnya, jiwanya, tubuhnya. Kalau dikatakan susah, enggak susah. Tapi kalau dikatakan gampang, ya memang gampang. Karena mau enggak mau kan hidup bergaul bersama dengan mereka. Kayak gitu. Jadi ya memang ada sih yang kita layani, tapi juga ada yang kembali berbuat dosa pun juga, kembali di anak jalanan lagi pun juga ada kayak gitu. Tapi mau enggak mau mereka sudah kesentuh itu. Ya ada beberapa yang masih dilayani sampai hari ini kayak gitu. Wow. Nah, ini tuh sejak dari tahun berapa sih Mas Samuel tuh sampai akhirnya memutuskan untuk ngajak anak jalanan untuk gabung sama Kurios? Kan awalnya kan sama orang-orang terdekat nih ya kan. Terus memutuskan untuk ngajak anak jalanan tuh dari tahun berapa? Itu saya berani mengambil langkah itu ya baru tahun 2017-2018 baru. Karena pada waktu itu kan dari mau enggak mau kalau kita ngopeni orang kayak gitu kan mau enggak mau kan kita butuh dana. Nah, dananya dari mana? Ya dari kita lembur-lembur ini, kita kerja di Kurios ini, uangnya salah satunya buat mengerjakan panggilan ini tadi. Nah, salah satunya ya waktu itu saya belum berani melangkah, tapi mimpi itu sudah sejak tahun 2008. Tetapi untuk melangkah itu belum ada, karena mau enggak mau ya terus terang belum ada uangnya, belum ada kendaraannya ini mau tak bawa kemana. Tetapi seiring berjalannya waktu, udah mulai ngerti, terus udah mulai stabil, udah akhirnya gue kerja ikut aku, nanti kamu tak gaji. Ya minimal setengah UMR-nya Solo pun juga udah cukup minimal. Tetapi kan untuk awal-awal, nanti selebihnya nanti pun juga bisa tak tambah. Tapi yang pasti soal makan kamu aman. Tapi untuk gaya hidup harus ditekan. Karena kan mau enggak mau kan tadi kembali ke soal jiwanya tadi, gaya hidupnya, soal tubuhnya pun juga harus diperhatikan. Karena kalau langsung tiba-tiba dapat uang banyak langsung iya sih. Mas, aku mau tanya. Kan tadi kan mimpinya sudah dari 2008 nih, terus habis itu sampai akhirnya memutuskan di tahun 2017-18 lah ya. Nah, sebenarnya ada ketakutan nggak sih Mas ketika
mempekerjakan mereka karena kan mereka hidup di jalan nih, walaupun ditekan dengan behaviornya. Apakah ada ketakutan ketika aduh nanti kalau anaknya gini gimana, malah berbuat onar gimana ketika dia itu, ada ketakutan nggak sih Mas sebenarnya? Ada sih ketakutannya, karena dia dari background dari jalan keras, pasti ada teman-temannya, ada lingkungannya. Nanti tak ceritakan untuk kasus-kasus itu. Tetapi untuk melakukan itu semua pun juga saya juga ngetes mereka. Salah satunya soal uang. Jadi beberapa kasus itu kan ada sih orang-orang yang udah kerja lama ikut saya, itu kan aku ngomong sama dia, aku naruh uang di sini, nanti tolong diperhatikan, hilang apa ora. Yang pertama memang hilang, pernah hilang 50.000. Terus aku kan tadi tak foto, terus aku cerita uangnya hilang, berarti orang itu belum beres. Itu memang harus ada ngetes kayak gitu. Jadi ada sih ketakutan seperti itu. Sampai suatu titik kemarin, baru sekitar sebulan apa 2 bulan yang lalu, jadi ada satu anak ini yang tadi anak jalanan ini tak rawat itulah. Itu dia tuh punya masalah di luar. Ternyata saya baru tahu. Akhirnya ada 4 orang itu datang ke tempat saya, ke tempat kerjaan. Ada 4 orang itu nyari anak ini di mana? Enggak perlu saya sebutkan namanya. Anak ini di mana? Oh, anak ini baru ke gereja, kebetulan kan dia juga ada kegiatan gereja, tapi juga ya kayak gereja-gerejaan kayak gitu. Jadi dia ada kegiatan gereja, beribadah, kan itu pas hari Sabtu. Tak tanya, loh lah ada apa? Dia cerita ada masalah ini, dia ada komunitas, itulah dia ada komunitas, pokoknya dia itu mencoreng nama komunitas itu. Itu kebetulan juga komunitas yang suka berkelahi lah, itulah. Terus akhirnya saya tahu orang ini salah karena ya tak sebutkan lah, dia juga dari background kayak silat gitu loh. Ya, itu enggak perlu saya sebutnya ya, nanti enggak saya di DM nanti. Dia ada masalah di situ, 4 orang ini datang. Saya tahu orang ini salah, yang tak rawat ini salah, memang ini salah. Lalu saya ngomong dia, nanti selesai dari gereja, nanti tak kabari. Aku minta nomormu, nanti orangnya datang, nanti tak kabari. Tapi permintaanku jangan rame di sini, jangan di tempat kurios, bawa dia keluar. Tapi kalau kamu bawa dia keluar, permintaanku 2, jangan cacat, jangan sampai luka parah. Kalau cuma luka lebam, cuma 1 kali pukulan pun tidak masalah kalau buat saya sih, karena orang ini salah. Kalau diomongin cuma sekedar kamu gini, saya rasa kurang gitu. Jadi saya cuma mintanya jangan cacat, jangan sampai luka parah, karena kan dia ikut kerja mbak saya. Kalau dia cacat, dia luka parah, nanti yang ngopeni siapa? Ya ujungnya kurios lagi. Nanti kan harus ada kos buat untuk itu. Tapi saya tekankan untuk 4 orang yang datang ini, jangan ini ya. Terus dia, oh ya mas, oke. Udah, saya itu malam itu jam 9 orang ini udah datang. Saya belum sempat WA pun, ternyata dia udah ditunggu di gang saya. Terus waktu itu ngantar istri kerja kan, masuk malam jam 9. Saya ke rumah itu ada sekitar 10 apa 12 orang, ada banyak motor. Saya pun juga takutnya warga dikira saya punya masalah. Saya nunggu motornya itu, ketika ada warga, ada apa toh mas? Oh, enggak apa-apa, itu ada tamu, ada konsumen, saya bilangnya kayak gitu. Nah, enggak tahunya kalau enggak salah ada 10-12 orang ini, itu interogasi orang yang tak rawat ini. Ya di situ terjadilah buk. Saya cuma ngomong jangan cacat mas, jangan luka parah. Kalau ya dia cuma nyerang area-area muka sama dada kayak gitu. Terus saya ngomong, mas tadi kan udah bilang jangan rame di sini, bawa keluar wae. Akhirnya dibawa keluar, sekitar sejam 2 jam dikembalikan. Bentuknya gimana? Biru. Terus katanya di sini udah banyak pukulan, tapi tak tanya pusing enggak mual enggak, berarti aman gitu kan. Terus tak ajak makan, tak ajak kewedangan, ngomong iki salah di sini. Karena saya tahu itu salah. Karena dia membawa nama baik silat tadi, tetapi dia mencoreng lah kayak gitu. Ya, mau enggak mau itu jadi masalah besar kalau itu tidak diselesaikan, bisa merambah kemana-mana. Jadi sampai satu titik ya harus ketemu dengan hal-hal kayak gitu. Ya saya pun juga terus terang waktu itu takut enggak
takut banget karena 12 orang dia badannya gede-gede kayak gitu, terus gak rame itu udah. Saya cuma nengai, yang penting jangan cacat ya, intinya kayak gitu. Jadi waktu saya temui, saya ngomong intinya sekarang udah selesai. Dan akhirnya ya tadi untuk masalah itu biar diselesaikan secara pribadi. Yang penting jangan bawa nama Kurios. Gitu. Oke, dengan resiko yang begitu besar ya, menurutku itu gede sih, karena kan udah bicara soal anak jalanan dengan behaviornya seperti itu, terus habis itu nanti Mas Sam juga punya keluarga, terus ada Kurios juga. Itu apa yang membuat Mas Sam itu bisa bertahan dengan mimpi ini gitu? Karena mau nggak mau kan kita ngurusi orangnya gini, karena kita ngurusi orang bermasalah, intinya itu. Karena mau nggak mau mesti membawa masalah. Karena itu istri, keluarga pun juga udah tak kasih tahu. Waktu rame-rame pun saya juga ngomong sama keluarga, udah kalian di rumah aja sama bule, udah di rumah aja, nggak perlu keluar, tak urusani. Karena saya udah tahu, karena yang saya hadapi nanti kayak gini jauh-jauh sebelum mengerjakan ini semua pun saya juga udah tahu resiko barang hilang, resiko rame-rame kayak gini pasti ngerti lah. Tapi intinya jangan sampai saya sendiri juga yang kena. Iya. Gitu. Saya harus menjaga itu. Gitu. Karena ini apa ya, kayak ya udah ini udah mimpi, udah jadi kayak komitmen juga ya Mas ya. Jadi ya wes lah gitu. Jadi ini juga jadi kayak apa ya? Ya resiko itu, kita harus mengambil resiko itu. Nah, Mas aku mau tanya, selama mendirikan nih Kurios Production, habis itu mempekerjakan anak jalanan, itu ada suka dukanya nggak sih? Kalau dukanya kan ini tadi resiko ada banyak banget gitu kan. Kalau senengnya itu apa Mas? Kalau senengnya sih banyak ya. Jadi kita punya banyak teman, itu jelas. Punya banyak banyak tambah orang gitu kan. Jadi mimpi pun juga mulai dikerjakan, itu kan juga seneng. Jadi sebenarnya sih Kurios itu cuma bagian kecil. Jadi ada banyak sing ada, kan saya juga baru ngerjain kayak ngumpul ke pebisnis, maksudnya UKM itu loh, itu pengusaha-pengusaha anak-anak itu tak kumpulkan. Memang belum upload sih, belum publish, tapi kita udah kumpul-kumpul kayak gitu. Jadi sukanya pun juga tahu anak ini nanti minatnya di mana, tinggal kita arahkan. Jadi kalau sukanya pun banyak sih Mbak. Jadi kayak ya tadi banyak pekerja, jadi lembur pun juga enak. Ya jadi tambah omset juga, tambah karyawan, tambah tetapi yang pasti itu mimpi itu udah mulai kelihatan. Jadi kalau ngomongin soal mimpi itu seneng ya ketika sudah mulai tergenapi, bisa dibilang sudah mulai masuk nih, sudah mulai muncul nih gitu ya. Dengan apa ya, dengan latar apa ya, bisa dibilang Kurios itu kan sebuah bisnis gitu kan, sebuah bisnis yang namanya merekrut lah ya, merekrut anak-anak jalanan, terus ya untuk kehidupan mereka juga. Mas Sam mungkin ini yang terakhir pesan untuk anak-anak jalanan lah ya di luar sana gitu, yang mungkin nonton nih YouTube gitu kan, siapa tahu kita kan nggak pernah tahu ya kan, mungkin silahkan pesannya. Dari saya sih pada dasarnya saya percaya dalam diri masing-masing orang itu ada emasnya, ada mutiaranya. Mungkin saat ini masih tertutup dengan banyak suara asing kayak kamu maaf, kamu bodoh, kamu ini, kamu itu, kamu banyak kekurangan lah. Tapi dari dalam diri kita semua lah, tidak cuma satu dua orang, tapi semua pasti ada mutiara itu. Jadi saya berharap untuk teman-teman yang ada di jalan, ada di luaran sana, temukan mutiara itu ya kan? Jadi kamu punya minat, kamu punya bakat, kerjakan itu ya. Mungkin nanti harus terbentur tapi akhirnya terbentuk gitu kan. Jadi yang penting itu tadi, jangan pernah mau mencoba, tetap melangkah, tetap yakin. Saya percaya pasti ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Semua yang kita lakukan, semua kita serahkan sama Tuhan. Gitu. Wow, ini luar biasa banget karena apa ya, cerita dari Mas Samuel ini kayak menginspirasi aku secara pribadi, karena nggak hanya memikirkan diri sendiri gitu loh. Bisnis ini nggak hanya untuk diri sendiri gitu ya, bisa dibilang, tapi ini untuk orang-orang di luar sana. Ini jadi wadah, ini jadi rumah, bisa dibilang untuk orang-orang di luar sana. Bahkan kebanyakan orang nggak mau nih mengasuh bahasanya apa ya, nggak mau nih merawat ya, nggak mau merawat orang-orang di luar sana, orang-orang jalanan di luar sana, karena ya itu tadi ada
label-label yang mengatakan bahwa mereka liar lah atau mungkin apalah dan sebagainya, tapi Mas Samuel ini dengan ya apa adanya gitu ya Mas, bisa dibilang dengan apa adanya. Oke, kalau kalian mau masuk, kalian mau dididik di sini, ayo silahkan gitu ya, bisa dibilang ini luar biasa banget dan semoga ini juga bisa menginspirasi sobat BMTV dimanapun kalian berada, apapun yang kalian kerjakan gitu ya, baik di sosial, kesehatan, apapun itu, semoga hal ini yang diceritakan oleh Mas Samuel, cerita dari Mas Samuel ini bisa memberkati kalian semua dan bisa menginspirasi gitu ya untuk kalian semua. Dan yang terakhir Mas, kita mau angkat cangkir ini, iya, angkat cangkirmu dan kita isi dengan inspirasi. Berita Mujizat TV.